Halo Indonesia, siang ini Koboi Gabayan berada di salah satu masjid peninggalan Syekh Syarif Hidayatullah, salah satu wali Allah yang ada di tanah Jawa, terutama di wilayah Jawa Barat, tepatnya di Cirebon. Dan ini adalah salah satu bentuk peninggalan masjid bersejarah, namanya Masjid Sang Cipta Rasa. Nah, masjid ini adalah salah satu masjid yang dibangun oleh salah satu wali, dan konon ceritanya dibuat dalam waktu 1 malam. Dan ini ada beberapa sesepuh yang ada di masjid ini. Nanti kita dialog interaktif bagaimana pendapat para sesepuh yang ada di Masjid Sang Cipta Rasa. Di samping saya ada nama Kang Ahmad, ini salah satu pengurus di Masjid Sang Cipta Rasa. Bagaimana Kang Ahmad, pendapat Kang Ahmad? Karena hari ini kelihatannya kok ramai sekali, itu dalam rangka Maulid ya. Nah, kenapa kok sampai sepadat ini? Kita tadi masuk ya, sampai nggak bisa karena orang jualan. Itu kenapa kok bisa sepadat ini kegiatan Maulidan? Bagaimana Kang Ahmad? Kegiatan tradisi dan dilaksanakan ratusan tahun yang lalu. Berapa hari kan? Kalau biasanya dimulai dari bulan Safar itu sampai datang pada tanggal awal malam puncaknya. 1 bulan. Ya, kurang lebihnya. Baik, jadi para pemirsa, jadi dalam rangka Maulidan ini yaitu diselenggarakan selama 1 bulan. Barangkali wargi masyarakat Jawa Barat yang pengen tahu tentang Panjang Jimat, bagaimana pusaka Cirebon yang akan keluar nanti sakral dan setelah dicuci dan akan dirayakan, dan di sini pusatnya, dan di sini adalah salah satu masjidnya. Untuk itu bagaimana sesepuh? Ya monggo, terkait dengan Panjang Jimat atau kegiatan dalam rangka Maulidan ini. Karena panjang isinya artinya terus menerus. Panjang itu artinya terus menerus. Kita hormati, kita rayakan dalam rangka kelahiran seorang nabi kita. Jimat itu artinya satu yang dihormat, artinya yang diperingati, yang diingatkan, yang diperingati maksudnya. Jadi Panjang Jimat adalah suatu kegiatan yang terus menerus dilaksanakan oleh masyarakat Cirebon, terutama orang-orang keraton. Ya, alhamdulillah dari mana-mana sampai dari luar Jawa juga sampai sempat datang ke Cirebon dalam rangka pelaksanaan perayaan hari lahirnya Habib Ya, baik, itu salah satu sekelumit ya tentang bagaimana Panjang Jimat itu harus kita keluarkan oleh sesepuh kesepuhan dalam rangka memperingati Maulid ini. Mungkin ada pendapat lain dari senior sepuh terkait dengan kegiatan atau di seputaran masjid. Kenapa kok di sini ada ibu yang sibuk ngambil air, dan ini adalah salah satu peninggalan air yang dikeramatkan, yaitu yang ada di Masjid Sang Cipta Rasa ini. Mungkin bisa menambahkan, Kang Ahmad, silakan. Jadi kalau di Jawa itu kan ada beberapa peninggalan sejarah yang ditinggalkan oleh para wali, yang pertama adalah Masjid Demak yang ada di Keraton Demak Sana, gitu kan. Itu adalah Sang Cipta Rasa yang ada di Keraton Pakuwati. Masjid ini sebetulnya adalah pasangan, gitu kan. Karena Demak dengan apa? Hanya kalau bentuk Masjid Demak itu lebih Lancip. ya, kalau Masjid ini lebih kenapa pasangan itu maksudnya? Kalau di sana menggambarkan Abdul Allah, ya,
tokoh Iya. yang kurang lebih memiliki 74 yang sopo itu. Iya. Yang 74 yang sopo itu masuk orang tua itu adalah 7 kali 40. Jadi kalau itu dikalikan antara 7 dan 40 akan ketemu angka 280. Iya, iya. Kalau 280 kalau dihitung tahun saka itu kurang lebih 9 bulan 10 hari. Nah itulah proses manusia ketika lahir ke alam. Iya, iya. Ya, dengan waktu 9 bulan hari dari 7 kali 40. Setiap 40 hari itu selama 7 kali itu berubah. Mulai sperma dan seterusnya sampai Iya. wujud manusia. Hidupnya manusia rupanya sampai 7 kali setiap 40 hari. Kemudian berikan lainnya yaitu adalah untuk pintu yang mungkin pintunya relatif kecil, relatif pendek, gitu kan ya, dan pintu pada umumnya yang pintunya besar, yang orang tua itu mengajarkan kepada kita nilai ketawaduan ketika kita masuk ke dalam rumah Allah, ke masjid, mau dengan angkat apapun, kedudukan apapun, jabatan apapun, semuanya sama kalau di hadapan. Yang membedakan adalah nilai ketakwaannya, yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Ketika yang paling bertakwa lah itu yang paling apa istimewa di hadapan Allah. Nah, ketika sholat yang kita laksanakan, sholat itu harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya ketika keluar pun harus apa? Menundukkan diri. Maksudnya apa? Kita berinteraksi dengan masyarakat, kita berinteraksi dengan apa tetangga, dengan saudara dan lain sebagainya. Ya harus mencerminkan nilai ketawaduan, bukan nilai kesombongan, mungkin tadi memiliki kedudukan, dengan harta yang berlimpah dan itulah yang diajarkan oleh orang tua. Baik, itu ya wargi masyarakat Jawa Barat ya, khususnya Indonesia yang belum tahu Masjid Sang Cipta Rasa tadi sudah disinggung. Jadi di dalam Masjid Sang Cipta Rasa itu unik, ketinggian pintunya hanya 1 meter 20 kurang lebih ya. Jadi tidak bisa kita berdiri, harus membungkuk. Artinya tadi kita harus tawadhu, kita harus hormat. Dan di dalam masjid juga ada sekat-sekat, yaitu ada untuk konon ceritanya akan dijelaskan ya Kak Ahmad ya, ada yang keraton kesepuhan dan ada keraton Kanoman dan juga untuk makom manusia-manusia umat seperti kita ini. Jadi kenapa kok di dalam ada kerangka batas-batas ya, apa namanya? Ya, silakan siapa? Itu Pak. Kalau kita ya kita perhatikan ini sebenarnya sebagai pengamat, karena dulu sebelum Islam masuk ke Jawa itu agama di Jawa setelah terkenal perdagangan dengan luar Arab Saudi dan Cina, perubahan budaya ada dan aku sebagai muslim ya, itu dulu itu para wali itu ambil air wudhunya di sini. Jadi dulu belum ada kerannya, pakai itu aja, pakai timba ya. Kita sudutnya di sana, apa airnya dimasukin ke apa bak yang bulat-bulat itu, bak bulat itu melambangkan 2 kalimat syahadat ya. Jadi kita masuk Islam itu jangan setengah-setengah, bulatkan tekad kita dan kalau kita benar-benar melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang kita larang oleh Allah, kita tinggalkan. Itulah filosofi itulah filosofinya. Kemudian yang di dalam itu ada 2, itu namanya kerapyak. Kalau yang depan untuk apa sholatnya sultan beserta keluarganya, kemudian yang di sisi-sisi rajek itu prajurit-prajuritnya, prajurit-prajurit ya,
prajurit Anggala. Kalau sekarang sih mungkin pasukan Khusus. Iya. Nah, itu juga yang di belakang untuk Sultan Kanoman dan di sekitar Rajek itunya itu prajurit pilihannya. Dan yang di tengah itu masyarakat biasa, yang maksudnya begini. Jadi yang di tengah juga masyarakat juga merasa aman, merasa tentram. Juga yang di dalam kerajaan itu juga merasa aman dan tenang. Itulah Baik, saudara-saudaraku seiman bahwa di masjid ini beberapa keunikan ya. Salah satunya di Masjid Sang Cipta Rasa ini tidak ada memolonya. Nah, ini juga salah satu bentuk keunikan, dan di dalamnya kalau kita pelaksanaan sholat Jumat juga ajannya 7. Nah, ini juga lain daripada masjid yang lain. Mungkin kita akan cerita sedikit kenapa kok ajannya harus 7, tidak 1 orang, dan kenapa kok tidak ada memolonya atau tidak ada kubahnya. Dan konon ceritanya kubahnya itu pergi ke Banten, yaitu kena istilahnya musibah yang oleh wali akibat salah satu makhluk gaib yang membuat ajan 7 ini menjadi 7, dan konon makhluk gaib itu pergi dengan membawa kubah atau memolo ke Banten. Untuk itu mungkin akan dijelaskan oleh monggo. ajan itu bukan saya sudah dan kalau kita lihat juga bentuk dari masjid ini itu tidak seperti masjid-masjid lain, bentuknya itu sangat unik sekali. Itu karena dulu itu bentuk joglo itu punya seperti ini. Jadi orang yang dulu yang memeluk salah satu agama pada waktu itu ya, itu masuk masjid ini jadi merasa tidak asing gitu. Dan kemudian ada lagi seperti yang di depan pengimaman itu ada seperti ukiran itu. Kalau kita lihat sepintas itu seperti lihat gelombang air laut, kemudian di tengahnya itu gunung, kemudian di tengahnya lagi matahari. Di situ disebutkan artinya mungal mangil mungut. Mungal itu artinya segara atau lautan. Jadi seorang imam atau seorang pemimpin itu di sini tidak cukup dengan fasih baca Al-Quran, tapi juga harus wawasannya harus luas. Jadi minimal itu ada orang misalnya ada menanyakan masalah hukum agama atau yang lainnya itu bisa menjelaskannya. Nah itu kemudian manggil itu gunung. Seorang imam atau seorang pemimpin itu harus mempunyai jiwa yang tegar dan tegas. Jadi jangan sekarang bilang A, kemudian 2 hari kemudian itu berubah lagi jadi B atau C. Jadi seorang imam itu tidak begitu. Jadi harus harus konsisten, harus tegar dan tegas seperti itu. Kemudian mengup itu matahari harus bisa menyinari umatnya, harus bisa menjadikan panutan, artinya bisa memberikan rasa aman, rasa tentram, rasa damai gitu. Jadi kalau misalnya ada perselisihan di salah satu kampung atau itu, seorang imam lah yang bisa mengayomi atau menjelaskan udah persoalan apa dan menenangkannya. Baik, demikian sepintas, kita akan ketemu lagi episode berikutnya. Jadi sementara di bulan Maulud ini di kota Cirebon dipenuhi dengan masyarakat untuk berbondong-bondong untuk memperingati Maulud, yaitu Panjang Jimat. Nanti puncaknya tanggal berapa Pak? Tanggal 16. Jadi tanggal 16 pasti penuh kota Bandung. Mungkin juga ada kemacetan, ya mungkin harus maklum.
karena memang situasi masyarakat di seluruh Indonesia, bahkan tadi ada yang dari Kalimantan, dari luar Jawa pun akan berbondong-bondong untuk datang ke Cirebon untuk melihat secara langsung bagaimana prosesi panjang jimat dalam rangka puncak Maulidan ini. Terima kasih. Obonge Bayan undur diri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.